Pagi hari ini insya Allah kita akan sedikit bermudzakarah mengenai hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus percaya, harus yakin, harus paham bahwa hakikatnya kehidupan kita di dunia ini merupakan rangkaian daripada ujian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, hakikatnya kita ini sedang menghadapi ujian dari Allah. Terkadang kita ini merasa bahwa diri kita ini diuji, terkadang kita juga tidak merasa bahwa diri kita sedang diuji. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan, kemudahan, banyak manusia yang menyangka bahwa itu adalah karunia Allah. Banyak manusia yang yakin bahwa itu pemberian hadiah dari Allah karena kebaikan dia. Padahal hakikatnya apa yang ada di tangan kita, termasuk kekayaan itu juga ujian dari Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini merupakan karunia Allah untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita di dalam firman-firman-Nya, di antaranya adalah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aku jadikan apa-apa yang di muka bumi ini menjadi perhiasan untuk kamu. Tujuannya satu, untuk ujian bagi kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Uang, jabatan, rumah, kendaraan, fasilitas, anak, istri, semua yang ada di sekitar kita, di kanan kita, di kiri kita, di depan kita, di belakang kita, semuanya ini merupakan ujian zinatan lahum, sebagai perhiasan untuk menguji kamu. Jadi kita ini sedang diuji dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk apa Allah uji? Tujuannya satu, untuk melihat siapa di antara kamu yang terbaik amal. Jadi yang menang itu yang istiqomah, yang sukses itu yang istiqomah. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan apa-apa yang ada di antara kematian dan kehidupan sama tujuannya juga satu, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya amal. Suksesnya di mana? Suksesnya di dalam amal yang baik. Bukan tadinya miskin kemudian jadi kaya dikatakan sukses, belum tentu. Tadinya sakit berobat kemudian sehat dikatakan sukses, belum tentu. Tadinya rakyat jelata kemudian dia mencalonkan diri menjadi pejabat, jadi pejabat dikatakan sukses, belum tentu. Tadinya orang desa kemudian dia pindah ke kota metropolitan dikatakan sukses, belum tentu. Lalu siapa yang sukses itu siapa? Yang sukses itu yang istiqomah. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, jadi pejabat atau rakyat biasa, tinggal di kota atau di desa, tetap istiqomah taat kepada Allah. Itu yang dinamakan sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang istiqomah taat kepada Allah, dialah orang yang mendapatkan kesuksesan besar. Yang mengatakan besar itu siapa?
Padahal Allah itu maha besar. Lalu besarnya seberapa? Gak bisa dibayangkan. Kesuksesan orang yang istiqomah ini besarnya luar biasa. Karena yang mengatakan fauzan azima, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang besar, yang mengatakan itu maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bayangkan besarnya itu seberapa, pasti sangat besar sekali. Maka kita semua sudah tentunya ingin menang, ingin sukses, ingin berjaya, ingin lulus dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Caranya bagaimana supaya lulus? Sadar bahwa kita saat ini sedang duduk di bangku ujian. Siapapun kita, hatta para nabi, para anbiya, para rasul, para solehin, para aulia, ini orang-orang hebat, orang-orang yang sangat amat dicintai Allah, orang-orang nomor satu, Habibullah, kekasih Allah, Kalimullah, yang bisa bicara dengan Allah, Ruhullah, Khalilullah, dekat sekali dengan Allah. Apa mereka tidak mendapatkan ujian dalam hidupnya karena mereka sangat dekat dengan Allah? Dapat. Justru ujian yang Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih besar dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang biasa. Kenapa kok kekasihnya juga diuji? Ya karena memang dunia ini tempat ujian. Manusia gak akan bisa lari daripada ujian. Ujian itu harus dihadapi, tapi cara menghadapinya harus benar supaya menang dan sukses. Cara menghadapinya harus benar supaya kita lulus dalam ujian, supaya kita berhasil dalam ujian, supaya kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya orang yang paling berat menghadapi ujian dari Allah adalah para nabi. Kemudian berikutnya, tergantung kadar imannya masing-masing. Itu nabi loh. Ujiannya luar biasa. Padahal kekasih Allah, dicintai Allah. Ada nabi yang diuji dengan penyakit luar biasa parahnya. Nabi Ayub alaihissalam. Ada nabi yang diuji dengan istri dan anak yang durhaka. Kedurhakaan yang luar biasa, gak henti-hentinya. Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi yang diuji dengan saudara-saudaranya yang iri dan berkhianat. Nabi Yusuf alaihissalam. Ada nabi yang diuji dengan kaumnya yang membakar dia, raja yang jahat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang diuji dengan ujian macam-macam, sehingga baginda Muhammad SAW mengatakan, wallahi laqad uzitu billah ma lam yudha ahad. Demi Allah, aku Muhammad telah menghadapi penderitaan, ujian yang sangat berat, yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mendapat ujian lebih dari ujian yang pernah aku terima dalam hidupku. Dilempar batu, dilempar kotoran, dibilang orang gila, penyihir, penyair, diusir dari kampung halamannya, dikeroyok, berdarah-darah, macam-macam penderitaan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia Habibullah, dia kekasih Allah. Kok dapat ujian? Ya karena dunia ini memang tempat ujian. Tapi beda. Ujian yang Allah berikan kepada kekasihnya beda dengan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang biasa. Tujuannya apa? Orang yang dicintai Allah, kok Allah berikan ujian kepada dia? Tujuannya yang pertama supaya
orang itu bersih dari dosa. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafar. Tidak ada satu duri pun yang menempel jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Diampunkan, 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 diampunkan. Terus diampunkan dosanya karena namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Allah ingin dia bersih dari dosa. Ketika dia menghadap Allah, maka semua dosanya sebelum dia mati Allah bersihkan. Dengan apa? Dengan datangnya ujian. Jadi yang namanya sakit itu kalau diterima dengan ikhlas itu adalah ampunan atas dosa-dosa kita. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafar. Tidak ada satu duri pun yang menimpa jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Sampai-sampai ketika Nabi bicara mengenai keutamaan orang sakit, fadilah orang sakit, ada salah seorang sahabat yang minta didoakan oleh Nabi supaya dalam hidupnya terus sakit sampai mati, tapi penyakit yang tidak menghalangi dia ibadah kepada Allah. Akhirnya benar, didoakan oleh Nabi, sehingga ketika dipegang badannya dia selalu dalam keadaan demam, kecuali waktu-waktu ibadah. Waktu sholat dia sehat, habis sholat sakit lagi. Waktu haji dan umrah dia sehat, habis itu sakit lagi. Waktu berjuang di jalan Allah dia sehat, setelah itu sakit lagi. Karena apa? Karena dia minta didoakan oleh Nabi, dan Nabi doakan hal tersebut. Kenapa dia minta? Karena Nabi pernah bersabda, keutamaan orang sakit kalau diterima dengan ikhlas. Bukan berarti diam saja tidak berobat, bukan. Dia ikhtiar berobat, tapi orang yang diberi oleh Allah ujian dan dia paham hakikat ujian tersebut, dia terima dengan ikhlas, sangka baik kepada Allah, maka itu merupakan ampunan atas dosa-dosa. Idza marida abdi wa lam yashku illa siwahi in syafaituhu abdaltu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa in tawafaituhu adkhaltuhu al-jannah. Ketika seorang hambaku aku beri ujian dengan ujian yang namanya sakit, dia tidak mengeluh, tidak menjerit kecuali kepada aku. Maka ketika hal itu ada pada diri dia, apabila aku sembuhkan dia dengan kekuasaanku dari Allah, maka aku gantikan darah yang lebih baik dari darahnya, daging yang lebih baik daripada dagingnya. Wa in tawafaituhu, tapi apabila aku matikan dia sebab penyakit itu dan dia dalam keadaan seperti itu, adkhaltuhu al-jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah itu yang pertama tujuannya supaya bersih dari dosa. Maka termasuk salah satu tanda husnul khatimah yakni syiddatul marad inda mautih. Datang penyakit yang berat menjelang kematiannya. Kenapa? Allah ingin bersihkan dia sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kekasih Allah diberi ujian? Kenapa kekasih Allah menghadapi ujian? Padahal dia dicintai Allah. Tujuannya adalah supaya derajat dia naik di sisi Allah. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib. Barang siapa Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, naik derajatnya, Allah datangkan ujian untuknya. Jadi ujian itu kalau diterima dengan ikhlas dan cara yang benar, di samping dia menggugurkan dosa, dia menaikkan derajat. Menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Maka kekasih-kekasih Allah, Allah ingin dia naik derajatnya, Allah datangkan ujian dalam hidup. Kalau bukan dasar tujuan yang baik, tidak mungkin para kekasih Allah menghadapi ujian yang begitu dahsyat.
Tapi karena itu kebaikan, menaikkan derajat, menggugurkan dosa, maka para kekasih Allah datangkan ujian untuk mereka. Naik derajatnya, naik derajatnya, naik derajatnya. Yang ketiga, kenapa Allah berikan ujian para kekasih Allah? Tujuannya supaya dia ini tidak meleset, tidak nyeleweng, tidak belok ke sana kemari, terus istiqomah ke depan. Idza ahabballahu 'abda ibtalahu hatta yasma'u tadarru'ahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah datangkan ujian kepada dia. Allah datangkan ujian kepada dia. Allah datangkan ujian kepada dia. Tujuannya hatta yasma'u tadarru'ahu. Karena Allah rindu dengan rintihan dia di hadapan Allah. Allah suka mendengar suara dia, jeritan dia, tangisan dia, keluhan dia di hadapan Allah. Karena terkadang manusia ini kalau nggak dikasih ujian lupa. Kalau nggak ada masalah dalam hidupnya lalai, bahaya. Maka tujuan Allah berikan ujian kepada orang-orang yang dicintainya supaya dia istiqomah menangis di hadapan Allah. Di malam hari dia bangun, waktunya sholat dia tertib, dia banyak berdoa, menangis, tadarruh, khusyuk di hadapan Allah. Sehingga hidupnya istiqomah, tidak miring ke sana, tidak miring ke sini. Kenapa? Karena dia selalu tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kekasih. Tapi ujian-ujian tersebut bukan menjadikan mereka tersiksa, tidak. Karena orang beriman itu gak akan pernah merasa tertindas dengan ketaatan. Orang beriman tidak akan pernah merasa terbebani dengan amal. Orang beriman tidak pernah merasa repot dengan ketaatan kepada Allah. Enggak. Mungkin nampaknya dari luar orang melihat, oh susah amat ya. Tiap hari jalan ke masjid, belum rampung pekerjaan sudah azan, datang lagi ke masjid. Belum tuntas tidurnya, masih gelap, bangun, disuruh datang ke masjid. Orang melihat seakan-akan susah, menderita, repot, disuruh ini, disuruh itu. Tapi subhanallah, bagi orang yang beriman, semua ibadah dan ketaatan dia kepada Allah itu rasanya nikmat, rasanya indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Datangnya ajaran Islam kepada kita bukan untuk membebani kita, bukan untuk merepotkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi ini adalah kesempurnaan nikmat yang Allah hadiahkan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi jangan kita merasa susah. Sangka baik aja kepada Allah. Istiqomah saja dalam ketaatan kepada Allah. Terus paksakan istiqomah. Nanti semua akan berubah menjadi nikmat. Mungkin awal-awalnya merasa repot, merasa beban, merasa susah. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Kok harus ini? Kok harus itu? Macam-macam pertanyaan yang datang di otak kita. Tapi kita istiqomahkan, istiqomahkan, istiqomahkan. Nanti semua itu akan berubah menjadi indah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dalam kesukaran itu ada kemudahan. Gandeng jadi satu. Bukan setelah susah baru mudah, setelah sulit baru gampang. Bukan. Kalau di dalam Islam artinya inna ma'al usri yusra, itu bergandengan. Orang yang melihat seakan-akan susah, padahal itu adalah nikmat. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran
untuk menyusahkan kamu. Jadi nggak ada. Semua itu nikmat, semua itu indah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wallahi inna wajadna al-khairal khairi fil qurbi. Demi Allah, aku mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan ketika aku bersusah-susah di jalan Allah. Orang nampak susah, orang melihat repot. Manusia menyaksikan itu merupakan penderitaan, tapi si pelaku yang mengamalkan hal tersebut, dia mengatakan, wallahi inna wajadna al-khairal khairi fil qurbi. Demi Allah, aku mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan ketika aku bersusah-susah menjalankan ketaatan kepada Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang luar biasa keimanannya. Dia mengatakan, laulam takun salasatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya. Kalau di dunia ini sudah gak ada lagi 3 hal, maka aku gak betah lama-lama tinggal di dunia. Karena dia rasakan nikmat hidup di dunia itu karena ada 3 hal tadi. Kalau 3 hal itu aku sudah gak bisa lakukan lagi, kata Sayyidina Umar, sudah buat apa aku lama-lama hidup di dunia? Karena dunia ini tidak terasa indah tanpa 3 perkara. Apa? Makan soto, tidur dengan istri, ngitung uang yang banyak? Bukan. Kata Sayyidina Umar, yang membuat aku betah hidup di dunia itu diantaranya adalah yang pertama, laula an adha jabhati fit turabi sajidan. Ketika aku mampu meletakkan keningku ini di atas tanah untuk bersujud di hadapan Allah. Yang kedua, laula an asuma fi sabilillah. Ketika aku puasa di tengah panas terik matahari karena Allah. Yang ketiga, laula aku jadi seperti ketika aku duduk di majelis ilmu, karena ini adalah taman-taman surga. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Tapi kok kita merasa susah, kita merasa menderita, kita merasa repot, kita merasa tersiksa, terbebani. Nah, itu iman kita yang sedang sakit. Karena Nabi katakan majelis taklim itu taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, ketika kamu melewati taman surga, kamu datang, singgah, mampir, nikmati taman surga itu. Apa itu ya Rasulullah? Ailatul dzikr, majelis-majelis zikrullah yang dibicarakan kebesaran Allah. Jadi orang-orang melihat itu penderitaan, itu ujian, itu masalah. Bagi orang yang beriman, dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Nah, kita tanya diri kita. Kita tanya diri kita sendiri, apakah kita ini sudah merasa nikmat saat ibadah? Atau masih merasa susah, repot, berat, beban, menderita? Kalau kita masih merasa repot, beban, menderita, berarti iman kita sakit. Tapi kalau kita sudah merasa nikmat, nah ini berarti kita sudah benar. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'matun. Ni'matun la yadhuquha illa man daqaha. Kenikmatan kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Namun kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang pernah merasakannya. Di dalam pembukaan kitab Tafsir fi Dilalil Quran, pengarang kitab tersebut mengatakan, menulis al-hayatu fi dilalil Quran, kehidupan di bawah naungan Quran, ni'matun, merupakan kenikmatan yang puncak. Ni'matun la yadhuquha illa man dhaqaha. Dan kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakan. Tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah merasakan nikmat ibadah
atau masih hambar ibadah dalam kehidupan kita. Kalau masih hambar, berusaha istiqomah, istiqomah, istiqomah sampai datang kenikmatan dalam ibadah kita. Habadal jannatu wa iqtirabuha baridatun wa tayyibatun syarabuha. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu merasa nikmat yang luar biasa dalam ibadah. Bahkan sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang Mu'tah, terpotong tangan kanannya, dia pegang bendera dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya, dia pegang bendera dengan sikutnya, sehingga dia dijuluki Tayyar, orang yang memiliki sayap di dalam surga nanti. Kenapa? Karena tangan-tangannya terpotong oleh musuh saat perang Mu'tah. Tapi dalam suasana penderitaan macam itu, menurut manusia, dia justru membaca syair-syair yang indah menjelang kematiannya. Apa kata dia? Abadal jannatu wa iqtirabuha. Aku telah mencium, aku telah merasakan kedekatan diriku dengan surga. Baridatun wa tayyibatun syarabuha. Minuman yang segar, yang sangat nikmat telah disuguhkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganku ke surga. Orang-orang yang menyaksikan hal itu heran. Ini manusia bagaimana? Terpotong-potong tangannya, tidak menjerit, tidak berteriak kesakitan. Justru dia merasa nikmat. Karena apa? Karena dia telah menghadapi suguhan dari Allah untuk menjemput kedatangannya ke surga. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita khayalan, tapi ini dialami oleh orang-orang mulia. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, tadinya budak milik seorang. Ketika dia masuk Islam, menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Setelah dia merdeka, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia menjadi muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang bertanya kepada dia, wahai Bilal, di manakah kehidupan yang pernah kau rasakan nikmat dalam hidupmu? Maka dia mengatakan, kehidupan yang paling aku rasakan nikmat ketika aku dibentangkan di tengah padang pasir yang luas, di tengah terik panasnya matahari, ditindih oleh batu yang besar, dicambuk oleh tuanku saat itu, dan aku mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itulah kehidupan yang paling nikmat aku rasakan dalam hidupku. Kan gak masuk akal. Menurut kita gak masuk akal. Penderitaan ujian macam itu, kok dia katakan itu kehidupan yang paling nikmat dalam hidup. Kenapa itu terjadi? Karena dia istiqomah. Maka bagi orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah, dia lulus dalam ujian, dan semua penderitaan itu akan menjadi nikmat dia rasakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ujian akan datang bagi orang-orang yang menyatakan taubat kepada Allah, yang baru hijrah, baru ingin jadi baik, baru mau meninggalkan dosa dan maksiat. Jangan tenang. Orang macam ini biasanya menghadapi ujian yang berat. Kok dia sudah mau taubat diuji, kenapa? Karena Allah ingin bukti. Kamu sungguh-sungguh atau pura-pura taubatnya? Kamu benar atau dusta? Diuji dulu sama Allah. Bukan gampang-gampang, karena orang taubat itu luar biasa. Orang taubat itu dosanya diampunkan semua, seakan-akan dia gak pernah berbuat dosa. Kok enak banget tanpa ujian? Harus diuji dulu, dibuktikan dulu, benar gak kamu taubatnya? At-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat atas dosanya seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Kok seakan
seakan-akan tidak pernah berbuat dosa karena semua dosa yang pernah dia lakukan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddiluhumullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, bertobat, beriman dan beramal saleh, maka semua dosa yang pernah dia lakukan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Jadi Allah ingin buktikan, benar nggak kamu tobat? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan dirinya beriman, padahal aku belum datangkan ujian dalam kehidupan mereka? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Padahal aku telah uji orang-orang sebelum kamu. Dengan ujian itu aku tahu siapa yang benar, siapa yang dusta, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura. Ketahuan. Kalau baru mau taubat, diuji, terus berhenti taubatnya, batal taubatnya, mundur ke belakang, apalagi sampai balik lagi melakukan maksiat dan dosa, gara-gara gak tahan menghadapi ujian, yang gagal. Tapi kalau dia istiqomah, dia tahu, dia paham bahwa ketika seseorang itu ingin bertobat, akan datang ujian. Tapi dia harus sungguh-sungguh hadapi ujian. Karena ujian tersebut sifatnya sementara saja. Sementaranya bagaimana? Hanya untuk membuktikan kamu benar atau tidak, kamu dusta atau jujur, kamu sungguh-sungguh atau pura-pura, itu aja. Kalau Allah sudah anggap kita jujur, ya sudah. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah akan kumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, karena kita sudah dianggap jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian akan datang kepada orang-orang yang baru hijrah. Kalau kita baru hijrah, siap untuk menghadapi ujian. Tapi jangan mundur, karena itu sementara saja, hanya untuk membuktikan keikhlasan dan kesungguhan dan kejujuran kita saja. Yang ketiga, ujian juga akan datang bagi orang yang masih asik melakukan dosa dan maksiat. Dia masih asik maksiat, masih asik berbuat dosa, durhaka kepada Allah, melanggar aturan Allah. Tapi Allah masih sayang dengan dia. Mungkin masih ada sifat-sifat baik pada diri dia, sehingga Allah ingin selamatkan dia, Allah ingin dia segera bertobat. Maka Allah datangkan ujian. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan datangkan dulu masalah yang kecil sebelum datang masalah yang lebih besar, supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya manusia ini sadar, tanggap, dan dia cepat kembali kepada Allah. Oh, Allah datangkan ujian. Berarti Allah masih cinta dengan saya, supaya saya sadar, supaya saya segera kembali sebelum saya dijerat dengan sakaratul maut, yang mana pada saat itu taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Saya harus segera sadar, saya harus segera taubat, saya harus segera kembali kepada Allah, karena Allah telah peringatkan saya dengan ujian seperti ini. Ini orang yang pintar, ini orang yang sukses, dia tanggap, dia paham. Tapi orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya kaku, orang yang hatinya keras, didatangkan peringatan, gak paham. Didatangkan ujian, gak sadar. Ini orang yang aneh menurut Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Didatangkan peringatan nggak paham, didatangkan ujian nggak sadar, hatinya keras, qasat qulubuhum, hatinya sudah kaku, sehingga dia tidak tanggap dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal sebenarnya Allah datangkan dia ujian supaya dia paham, sadar, segera tobat kepada Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika tercebur dalam fahisyah, keburukan, kemaksiatan, dosa, dzakarullah, dia ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan dia istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang seperti ini akan selamat dari ujian berikutnya. Tapi kalau tidak, datang lagi ujian yang lebih besar. Belum sadar juga, datang lagi yang lebih besar. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau dia sadar, dia untung. Kenapa untung? Karena dia akan bertobat. Allah tunggu tobat seorang hamba sebelum datang 3 perkara. Sakaratul maut sampai di kerongkongan, saat itu tobat sudah tidak diterima lagi. Ketika dia menyaksikan matahari terbit dari sebelah barat, merupakan tanda kiamat yang besar, saat itu manusia sadar bahwa itu tanda kiamat, dia akan bertobat, tidak diterima tobatnya. Atau ketika azab Allah sudah datang, murka Allah sudah datang karena dosa maksiat seorang hamba, maka saat itu manusia baru sadar kematian hampir menjerat dia dengan datangnya musibah besar, azab, bencana. Saat itu manusia sadar, baru ingin tobat, tapi sayangnya tobat saat itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Seperti Fir'aun la'natullah alaih, ketika air sudah mau sampai di kepala dia, di mulut dia, di hidup dia, baru dia mau sadar, mau beriman kepada Tuhan yang Musa. Akhirnya malaikat ambil tanah, ditutupkan mulutnya. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa. Tapi sebelum datang 3 hal ini, siang malam Allah tunggu kapan kita bertobat kepada Allah. Innallaha la yabsutu yadahu bil laili musii'in nahar. Allah tunggu taubat seorang hamba yang berbuat dosa di siang hari, malam harinya Allah tunggu, mungkin dia bertobat kepada Allah. Wa innallaha la yabsutu yadahu fil nahari musii'il lail. Dan Allah tunggu, Allah bentangkan tangannya di siang hari bagi pendosa yang telah berbuat dosa di malam hari. Coba bayangkan, siang malam Allah tunggu, kapan kita kembali dan bertobat kepada Allah. Allah lebih senang melihat seorang yang tobat kembali kepada Allah dibandingkan senangnya seorang ibu yang telah bertahun-tahun kehilangan anaknya, dicari ke sana kemari nggak ketemu, diumumkan ke sana kemari nggak ketemu. Setelah bertahun-tahun, tiba-tiba si anak itu muncul sendiri ke rumah ibunya. Bagaimana senangnya ibu itu? Allah lebih senang menerima datangnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah dibandingkan senangnya seorang ibu yang mendapati anaknya berjumpa setelah lama hilang darinya. Senang Allah melihat seorang hamba yang mau bertobat. Maka jangan menunda-nunda taubat. Lau ataitani bi qurabid dunya minal khataya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, la ataituka maghfiratan bi qurabiha. Wahai hambaku, kata Allah, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh taubatan nasuha, kembali kepada aku, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa di hadapan. Itulah Allah yang Maha Rahman dan Rahim, sangat cinta kepada hamba dan siap ampuni dosa kita sebesar apapun, asalkan kita tidak main-main dalam bertobat.
Maka ada dalam kisah al-qatil wal maqtul fil jannah. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam surga. Siapa yang dibunuh? Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh? Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Dua-duanya radhiyallahu anhu, dua-duanya masuk ke dalam surga. Padahal yang satu pembunuh. Kalau yang dibunuh sudah jelas dia syuhada, syahid, pamannya Nabi Muhammad membela Islam dengan kehebatannya. Tapi kenapa yang membunuh juga masuk ke dalam surga? Karena taubat, karena berubah jadi baik, karena sadar, karena dapat hidayah dari Allah, karena berubah tadinya musuh kepada Islam menjadi pembela Islam. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati mendapatkan ampunan Allah, mati menyenangkan Nabi SAW. Karena dengan tongkat tombak yang dia gunakan untuk membunuh Sayyidina Hamzah, dengan tombak yang sama dia telah bunuh juga orang yang paling dibenci Nabi Muhammad SAW, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi palsu. Dosanya dibayar dengan kebaikan. Ini namanya taubat, bukan pura-pura. Maksiat yang pernah dia lakukan selama itu dibayar dengan kebaikan. Maka seorang pendosa itu tak boleh bangga dengan dosa yang pernah dia lakukan. Orang yang bangga dengan dosa yang pernah dia lakukan, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru adz-dzunuba Innallaha yaghfiru adz-dzunuba illa al-mujahirina bil ma'asi. Allah akan ampunkan dosa seorang hamba kecuali orang-orang yang bangga dengan dosanya. Nggak boleh bangga. Allah sudah tutup aib kita, Allah sudah tutup kesalahan kita di masa lalu. Ya sudah, cukup antara kita dengan Allah saja. Kita minta ampun, minta maaf. Menangis, sedih, jangan diulangi lagi. Kembali kepada kebaikan-kebaikan. Jangan cerita-ceritakan orang. Oh, saya ini dulu sudah bunuh banyak orang. Saya ini dulu mantan preman. Ya, tatonya ditunjuk-tunjukkan sama orang sengaja. Buat apa? Cukup antara kita dengan Allah saja yang tahu. Tidak perlu orang kita cerita-ceritakan. Maka orang seperti ini itu termasuk orang yang taubatnya dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dia masih bangga-bangga dengan masa hidupnya di masa lalu, berarti belum beneran taubat ini. Kenapa? Karena dia masih senang, masih bangga dengan apa yang dia lakukan. Bukan dia merasa sedih, bukan dia merasa hina, bukan dia merasa malu. Justru dicerita-ceritakan. Jangan. Maka insya Allah seseorang yang bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa. Tapi ingat, sadar bahwa perbuatan dosa itu mengundang murkanya Allah. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Terjadinya musibah pada diri kamu itu karena ulah kamu kepada Allah, karena dosa kita kepada Allah, maka kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, suka memaafkan hamba. Maafkanlah aku ya Allah, minta maaf kepada Allah. Terus seperti itu. Yang terakhir, kalau manusia ini sudah keras hati, sombong, bandel, durhaka, tidak mau peduli dengan suasana dan keadaan yang terjadi di sekitarnya, peringatan-peringatan Allah tidak dianggap sama sekali, justru datangnya masalah membuat dia semakin sombong, maka saat itu datang, ini namanya bukan ujian lagi, ini namanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma. Berapa banyak kampung-kampung yang aku hancurkan karena kezaliman mereka.
Kaum 'Ad dihancurkan, kaum Samud dihancurkan, kaum Sabah dihancurkan, kaum Madian dihancurkan. Banyak kaum-kaum yang Allah cintakan dalam Al-Quran telah dihancurkan oleh Allah. Ada yang dengan petir, dengan batu, dengan angin, dengan hujan, dengan air, macam-macam cara Allah untuk menghancurkan kaum. Karena apa? Mereka sombong kepada Allah. Kaum 'Ad dikasih badan yang besar, bisa angkat pohon dengan tangannya, bisa lompat dari satu bukit ke bukit yang lain. Bukan membuat dia sadar, justru dia sombong dan menantang Allah. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Oh, kamu sombong, kamu merasa hebat, kata Allah, maka Allah hancurkan dia. Qarun juga begitu, punya uang yang banyak, harta yang luar biasa, sampai kunci gudangnya Qarun ini tidak kuat dipikul oleh orang-orang yang kuat badannya. Orang-orang yang kuat kekar badannya dikumpulkan berapa orang itu untuk gendong kunci gudangnya Qarun, gak mampu. Coba bayangkan bagaimana hartanya dia. Allah kirim Nabi, ingatkan dia supaya dia sadar, paham, taat kepada Allah, bahwa harta itu datang dari Allah, bukan karena kehebatan dia. Ini malah sombong sekarang. Apa kata dia? Inna ma'utitu ala ilmin indi. Aku punya harta banyak, ya wajar karena aku ini pinter. Wajar aku punya uang banyak karena aku pandai, karena aku hebat. Allah marah, Allah murka, Allah tenggelamkan si Qarun bersama hartanya. Kaum Samud, kaum Madian, kaum Sabah, semuanya dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena sombong dan durhaka kepada Allah. Fir'aun juga seperti itu. Fir'aun itu saking sombongnya, dia mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Coba bayangkan. Akhirnya Allah murka kepada dia. Namrud juga begitu. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika peringatan-peringatan sudah tidak mempan lagi, ujian-ujian sudah tidak membuat manusia sadar dan ingat kepada Allah, maka datang azab, dan saat itu semua orang akan kena. Ini yang kita khawatirkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian atas datangnya fitnah, karena ketika fitnah itu datang, dia tidak akan menimpa orang yang zalim di antara kamu saja. Semua orang akan terkena, yang zalim, yang baik, yang salah, yang saleh, semua akan kena fitnah. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di kampung kita terjadi kemungkaran, kemaksiatan, tidak boleh kita diam. Ketika di dalam rumah kita ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, tidak boleh kita diam. Apabila anak-anak kita masih cenderung maksiat, istri-istri kita masih belum menutup aurat, jangan kita diam. Karena itu juga mengundang murka Allah. Maka kita harus rajin ingat mengingatkan, ajak mengajak, doa mendoakan, rangkul merangkul, supaya hidup suasana ketaatan kepada Allah. Di rumah kita hidup suasana agama, di kampung kita hidup suasana agama, di masjid kita hidup suasana agama. Turun rahmat Allah, dicabut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama hamamtu bi'adzabin ala ahlil ardi nadartu an salas. Kalau aku ingin menurunkan azab di muka bumi, kata Allah, aku lihat dulu 3 hal. Kalau ada 3 hal, saraftu anhumul azab, aku angkat azab dari tempat tersebut. Apa itu 3 hal? Amarin al-masajid. Kalau masjidnya makmur, turun rahmat Allah, diangkat azab Allah. Yang kedua, al-mutahabbina fillah. Umat Islamnya rukun, nggak boleh bertengkar. Jangan kita jadi orang Islam yang bodoh, mau diadu domba, suka bertengkar satu dengan yang lain. Jangan. Karena pertengkaran ini menyebabkan datangnya azab. Pertengkaran menyebabkan datangnya murka Allah. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Kalau umatku bertengkar, jatuh mereka dari pandangan Allah, tidak dipandang lagi oleh Allah. Walaupun ilmunya segudang,
ibadahnya hebat, tapi suka menyakiti orang, suka bertengkar, orang ini nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat besar datangnya Lailatul Qadar akan datang kepada kita, akan datang kepada umat ini. Nabi keluar dari rumah untuk memberitahu kapan tepatnya datang malam Lailatul Qadar. Ini rahmat besar, hadiah yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, kata Nabi. Aku keluar dari rumah untuk kasih tahu kepada kamu, wahai sahabat, kapan tepatnya datang malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Ternyata setelah aku keluar, kata Nabi, ada dua orang Islam yang sedang bertengkar saat itu. Dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat lagi berita mulia ini. Coba, rahmat besar mau datang, gara-gara ada orang bertengkar dicabut lagi, tidak jadi datang. Maka jangan kita pernah bertengkar. Gara-gara kita beda paham, gara-gara kita beda mazhab, gara-gara kita beda cara ibadah, terus kita saling menghujat. Jangan. Tidak perlu. Kita harus tahammul, cinta mencintai, kasih sayang. Karena Allah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kau cinta pada saudara kamu seperti kau cinta pada diri kamu sendiri. Ini yang mengundang rahmat Allah. Yang ketiga, al-mustaghfirina bil ashar. Kalau umat Islam di kampung itu mau istighfar di waktu sahur, di akhir malam mereka akan bangun, minta ampun, minta maaf, sholat tahajud, sholat witir, menangis, tadarruk, minta ampun, minta maaf kepada Allah, menyesal atas dosa-dosanya. Ini 3 amalan dahsyat yang akan mengundang rahmat Allah dan menolak azab Allah. Memakmurkan masjid, berkasih sayang karena Allah, dan bangun malam beristighfar di waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, berikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu mengarungi, menghadapi kehidupan yang singkat di dunia ini dengan kepahaman yang cukup, sehingga kita tergolong orang-orang yang lulus dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, insya Allah kami persilakan. Alhamdulillah, saya kembali kasih pada Mukarram Syekh Muhammad Husain Qadhafi yang telah menyampaikan pelajarannya, yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini terkait masalah kenapa Allah memberikan musibah pada kita. Tujuannya yang pertama adalah agar kita terhapus dari dosa. Yang kedua adalah dengan adanya musibah kita akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga, kita akan selalu istiqomah teguh pendirian kita dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Baik, langsung pada sesi tanya jawab, silakan. Ada? 1 ya? 2 ya? Bapak tanya atau ada ini? Syarif? Tanya ya? Langsung aja ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para jamaah. Kepada yang terhormat Syekh Muhammad Hasan Al-Qadhafi yang saya muliakan, kepada yang terhormat para jamaah yang saya muliakan juga. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih. Begini saya, ini sesuai dengan judul buku yang akan saya rencanakan percetakannya. Surat Al-Qasas ayat 52 berkaitan dengan surat Al-Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ataitukum min kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum Al-Quran, mereka